Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali kita di Minggu 20 September 2020. Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kita angkat pujian kita dari nomor 1, satukanlah hati kami. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sananya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，
第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Jemaat kami persilakan untuk duduk. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami kembali berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami seiman Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kebaktian kami ini, agar kebaktian kami ini bermanfaat bagi kami dan bisa kami bawa ke rumah kami masing-masing. Nantinya kami akan mendengar firman yang akan dibawa Bapak Pendeta Haris Yadian. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu, memberkati beliau di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian kami ini hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Amin. Jemaat kami persilakan untuk berdiri. Kita akan membaca responsorium yang tertulis di Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia sama dengan manusia. Sama-sama. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Gloria Patri. Kita akan melanjutkan pujian kita dari nomor 2, seperti rusa rindu sungai. Kau
oleh Bapak Pendeta Haris Legia. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Dari gedung gereja GMI Efesus Belawan, kami mengucapkan damai sejahtera untuk kita semua. Dan saya percaya Tuhan tetap melindungi dan memberkati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mari kita bersiap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus memberkati hati kami supaya kami boleh mengerti maksud daripada khotbah pada hari ini, di mana kami adalah satu adanya karena Kristus yang sudah mempersatukan. Kami adalah keluarga Allah dan biarlah hari-hari yang akan datang kami juga menunjukkan kebersamaan kami itu sebagai orang-orang yang diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan satu bahagian firman Tuhan yang saya kasih topiknya, yaitu kebersamaan dalam keluarga Allah. Kebersamaan dalam keluarga Allah. Saudara, mungkin Anda berpikir, apa iya ya, saya ini adalah bahagian daripada seluruh keluarga orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada di seluruh dunia ini. Saya mau mengatakan, kalau saudara berpikir demikian, Anda tidak salah. Tetapi sering sekali dalam prakteknya sehari-hari masih saja terjadi pengkotak-kotakan. Saya suku Batak, kamu suku Karo, saya suku Batak, kamu suku Tionghoa, kamu orang ini, kamu orang Padang, kamu orang Jawa, dan masing-masing. Sebenarnya kita buat ini hanya untuk menggolongkan pemikiran kita bahwa saya ya orang Batak, dia itu ya orang Tionghoa, yang sana ini adalah orang Aceh, yang sana ini adalah orang Jawa. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang juga Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadinya kita salah berpikir, ya, salah berpikir. Kenapa saya katakan jadinya kita salah berpikir? Karena dalam kenyataan sehari-hari, akhirnya saya orang ini, kamu orang ini, dia orang ini itu membuat pembatas. Membuat siapa yang sepertinya kita membangun satu stratifikasi sosial. Membangun satu tingkatan-tingkatan, ya, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih rendah, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih dikuasai, dan siapa yang lebih berkuasa. Namun renungan hari ini mau mengingatkan kita, saya mau banyak berbicara mengenai keluarga kecil, keluarga batih, dan hubungannya juga nanti dengan kehidupan orang percaya sebagai keluarga Allah, atau yang sering juga disebutkan dengan Christian family. Nah, keluarga Allah. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 24. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24, dan juga ayat 25, 28, 30, 28 sampai 30, dan ayat yang ke-33. Demikian saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh
Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Di dalam nats yang kita baca tadi, itu nyata-nyata sekali ditunjukkan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adanya satu keluarga, ya. Adanya satu keluarga yang dipersatukan di rumah Tuhan atau diteguhkan pernikahannya oleh hamba Tuhan. Dan ada banyak juga memang orang yang melakukan pernikahan di gereja ataupun di tempat-tempat umum ataupun di dalam rumah mereka masing-masing karena satu dan lain hal yang menjadi alasan yang menyebabkannya. Tetapi yang penting kita tahu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika keluarga itu dibentuk, ini adalah merupakan inisiatif Allah. Inisiatif Allah membentuk keluarga itu, mempersatukan laki-laki dan perempuan. Sehingga kita katakan keluarga adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah pengertian yang dibangun dari pengertian keluarga Kristen, keluarga yang dipersatukan Allah. Kristen itu sendiri adalah pengikut Kristus. Demikian ya. Saudara-saudara, Allah menciptakan sepasang manusia, pria dan wanita, dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai kepada ayatnya yang ke-20. Nah, mereka ini diciptakan dalam perbedaan, tetapi merupakan satu kesatuan setelah mereka berbaur di dalam satu keluarga. Artinya, satu manusia namun dalam dua jenis kelamin yang berbeda. Manusia yang dimaksud adalah pria dan wanita, sama dan sehakikat, tetapi diciptakan dalam fungsinya masing-masing yang berbeda, ya. Tidak sama fungsi laki-laki dan fungsi perempuan itu, tetapi diciptakan oleh Allah untuk saling mengisi di dalam persatuan yang dibentuk oleh Allah itu sendiri. Satu persekutuan yang kudus, yang diinisiasi oleh Allah sendiri, dibentuk sehingga manusia itu menjadi satu keluarga yang kudus. Dalam perbedaan itu manusia menjadi sebuah persekutuan yang luar biasa. Kenapa? Karena saling membutuhkan, saling mendukung, saling melengkapi. Antara suami dengan istri saling mendukung, saling melengkapi. Dan jangan heran kalau misalnya seorang suami itu lebih dominan suka marah, biasanya istrinya suka senyum. Atau sebaliknya, seorang istri yang suka marah dan biasanya suaminya itu adalah orang yang mempunyai kelemah lembutan. Dan kalau saya perhatikan setiap foto-foto pernikahan, sebelum saya tempelkan di dalam akte nikah itu,
Saya memperhatikan wajah daripada laki-laki dan perempuan yang dulunya mungkin mereka tidak saling mengenal, tetapi setelah dipersatukan oleh Roh Allah di dalam pertemanan mereka, dan besoknya atau minggu depannya atau hari berikutnya akan diberkati pernikahannya sebagai nikah yang kudus. Kau saya perhatikan fotonya itu, kok mirip ya? Ada saja yang miripnya, bahkan ada yang saling melengkapi. Kalau biasanya yang laki-lakinya hidungnya mancung, mungkin yang perempuannya hidungnya pesek. Atau mungkin kalau yang laki-lakinya itu matanya agak lebar, lalu yang perempuan itu agak lebih kecil. Jadi saling melengkapi. Sehingga ketika mereka saling melihat, timbul rasa saling begitu. Saling sayang, saling cinta, saling membutuhkan. Tidak bosan. Saudara bisa bayangkan kalau suami istri, saya dan istri saya semu Frida misalnya itu wajahnya sama seperti kuali martabak. Lalu suami, bapak dan ibu, suami istri juga sama seperti kami berdua tadi, sama seperti kuali martabak semua wajah kita. Wah, mungkin ya nggak ada lagi sesuatu yang lebih lah begitu ya. Nggak ada lagi sesuatu yang wah dia cantik, ini ganteng begitu. Jelek-jelek begini pun banyak juga orang yang mengakui saya ini ganteng. Ya terlampau pede kayaknya. Nah jadi saudara-saudara, saya mau katakan, sebagai suami istri yang dipersatukan oleh Allah itu, percaya satu hal, bahwa kamu dipersatukan itu adalah karena saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling melengkapi. Terkadang mungkin terjadi cekcok atau persoalan-persoalan yang kecil. Tapi kalau itu persoalan kecil, bawakanlah dalam doa. Tapi kalau kamu siram lagi persoalan yang kecil itu dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan pertengkaran, atau dengan tegar tengkuk, saudara-saudara, maka itu seperti api yang disirami bensin kembali. Lama-lama dia akan semakin membara dan akan membakar lebih luar biasa lagi. Atau ibarat kata pepatah yang mengatakan, pertengkaran itu dapat seperti istilah, seperti membungkus bara di dalam kertas. Semakin tebal kamu membungkus bara ini, maka bara itu akan semakin membara begitu. Tetapi ada satu hal, ketika persoalan itu masih kecil, segera cari Tuhan. Mungkin Tuhan akan memberikan kepadamu petunjuk melalui situasi kehidupan, melalui jawaban-jawaban terhadap pergumulan dan jawaban-jawaban doamu. Dan segeralah dengarkan isi apa yang dikatakan oleh Tuhan itu, apa yang digerakkannya ke dalam hati sanubarimu, dan itulah lakukan sehingga kembali lagi berdamai. Bukan tidak sering ada persoalan-persoalan atau dikatakan dengan perbedaan-perbedaan pendapat antara suami dengan istri. Misalnya masalah anak mau disekolahkan kemana, apakah anak ini mampu atau tidak. Bisa saja si istri bilang, manalah mampu anakmu itu, begininya kualitasnya. Lalu si suami berkata, berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan itu pasti bisa membuka jalan. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah orang yang kurang rajin atau orang yang malas. Ya, kalau semua orang saya punya keyakinan diukur, dia pasti mempunyai tingkat IQ yang tergolong ya cerdas. Wah, mungkin ada yang super cerdas, ada super cerdas, atau yang seperti Einstein atau siapa itu, saudara. Tetapi tidak akan kalah pentingnya juga anak-anak kita ini, tapi bisa saja itu jadi sumber pergumulan di dalam keluarga dan rumah tangga. Nah, jadi ketika ada persoalan, jangan paksakan dirimu mampu menyelesaikannya, tetapi datanglah kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku tadi punya persoalan dengan suamiku, dengan istriku, dan aku mohon petunjuk daripadamu. Saya punya keyakinan Tuhan pasti buka jalan dan menerbitkan hati yang sukacita untuk melakukan kehendak seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga ada kembali damai dan sejahtera. Saudara, Tuhan menjadikan keluarga itu supaya manusia menyatu daripada keperbedaan mereka. Dan justru perbedaan itu mampu membuat mereka mendemonstrasikan, mempertunjukkan kemampuan saling mengasihi. Ya,
Jadi dengan adanya perbedaan saya dengan istri saya, apapun itu mampu mendemonstrasikan kemampuan saya saling mengasihi dia. Kalau dia agak marah nanti, saya tunggu nanti tangannya agak dingin dulu, baru saya pegang lagi tangannya. Lalu mungkin kalau saya agak marah begitu, dia tunggu dulu agak reda, turun tensinya, lalu dia hapus pundak saya atau punggung saya, kembali lagi berpegangan tangan, berpelukan, dan juga saudara-saudara membina keharmonisan yang sangat indah di dalam rumah tangga. Ini adalah merupakan satu kehidupan, ya, kehidupan. Jadi saya katakan tadi, keluarga menjadi satu wadah cinta kasih yang sangat luar biasa, ya. Antara perbedaan yang satu dengan yang satu ini mampu membuat saling mencintai. Tetapi ada juga orang yang mampu membuat akhirnya bercerai. Kenapa? Karena mereka membiarkan seperti menggulung bara di dalam kertas itu tadi, atau menyiram bensin ke dalam api yang sedang menyala. Nah, akhirnya ya tidak sesuai lah dengan kehendak yang diinginkan oleh Allah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga itu juga menjadi cikal bakal dari sebuah masyarakat yang sehat. Ada pepatah Tionghoa, mungkin nanti yang ahli bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa, tapi akong saya pernah bilang begini, kalau keluarga sehat, negara menjadi kuat. Amin. Kalau keluarga sehat, negara menjadi kuat. Karena benar, negara itu adalah persekutuan antara keluarga. Lalu keluarga itu adalah persekutuan antara suami, istri, dan anak-anak mereka. Maka ketika keluarga itu yang adalah merupakan basis basis rumputnya itu kuat, maka saya punya keyakinan negaranya juga akan kuat. Kalau rakyatnya sehat, maka negaranya pun akan menjadi kuat. Sekarang COVID ini membuat banyak keluarga yang menjadi pesakitan dan kesakitan. Akhirnya apa yang terjadi dengan negara kita? Ya, negara kita juga mengalami gangguan atas kekuatannya, kekonsistensiannya untuk mencapai keberhasilan kita bersama. Tapi don't worry, jangan takut. Tuhan beserta kita. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara, itulah. Jadi keluarga menjadi cikal bakal dari sebuah masyarakat yang sehat. Saling mengasihi, menyatu, dan mampu mengekspresikan kasih sayang Tuhan. Kembali lagi, pria dan wanita tadi dipersatukan sehingga dua yang berbeda itu menjadi satu. Di dalam kehidupan bermasyarakat juga begitu. Keluarga ini, etnis ini, budaya ini, agama ini, tradisi ini, mereka berbau menjadi satu, dan di dalam persatuan itu mereka menunjukkan satu kehidupan yang eksis, kehidupan orang-orang percaya. Keluarga disebut juga, saudara-saudara, sebagai bukti kehadiran persekutuan kasih. Bagaimana hidup saling mengasihi dan melengkapi, keluarga harus mampu melukiskan dan menggambarkan bagaimana Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus hidup di dalam satu kesatuan yang luar biasa di dalam hal kasih. Sehingga ketika suami istri dan anak-anak mampu mengisi satu nuansa atau satu keadaan persekutuan yang harmonis, di mana ada kerukunan antara satu dengan yang lainnya, maka di sana bisa timbul kekuatan yang luar biasa yang mampu mengatasi masalah apapun. Kenapa? Karena ada cinta kasih yang menyala-nyala. Jadi saudara-saudara, begitu indahnya lah keluarga itu dipersatukan oleh Allah, dan Allah mempunyai inisiatif untuk mempersatukan keluarga itu sebagai satu persekutuan yang halus dan kudus. Kenapa dikatakan halus? Itu tadi, mempunyai perbedaan-perbedaan yang tidak sama satu dengan yang lain,
Jika diikutkan perbedaan itu, maka yang terjadi adalah perpecahan. Tetapi ketika dilakukan kehendak Allah di atas perbedaan-perbedaan ini, maka mereka saling membutuhkan, saling menguatkan, saling memampukan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Akhirnya mereka menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Langgeng, saudara-saudara. Sana dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi kita fokus kepada suami sebagai kepala di dalam rumah tangga, dan juga Kristus juga menjadi kepala di dalam jemaat. Jadi ketika bersama-sama di keluarga, yang memimpin kehidupan kita adalah kepala keluarga, sang suami tadi, yang walaupun dia bukan menjadi penentu kerohanian keluarga ya, tetapi dia juga mempunyai andil untuk membentuk bagaimana keluarga itu bisa mempunyai satu persekutuan yang begitu dekat dengan Tuhan Allah. Karena masing-masing mempunyai keterbatasan. Nah saudara-saudara, tetapi ketika kita bersekutu antara keluarga membentuk satu keluarga bersama yang kita sebut tadi itu dengan kebersamaan dalam keluarga Allah, maka yang menjadi kepalanya bukan lagi suami yang ada di sana, tetapi yang menjadi pemimpin di sana adalah Kristus. Maka dikatakan di sana, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri yang kalau kita terjemahkan dengan bahasa sehari-hari adalah keluarga demi keluarga itu bersatu di dalam Kristus sebagai kepala keluarga Allah. Saudara-saudara, demikian juga untuk suami, jangan terlampau sombong atau seperti mempunyai prestise yang tinggi dan tidak bisa luntur. Tidak demikian loh. Di sana dikatakan, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi tidak etis kalau ada seorang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Apapun bentuknya itu berbeda-beda. Ada yang satu bentuk tanggung jawabnya begini, ada yang satu bentuk tanggung jawabnya begini. Ada yang satu rezekinya mungkin berlimpah, tetapi ada yang satu mungkin berusaha, tetapi belum berlimpah rezekinya. Tapi percaya, rezeki itu sudah diberikan Tuhan kepada kita, dan kita bekerja untuk memperolehnya pada waktunya Tuhan. Nah sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan suami tadi. Janganlah dia pula memerintah istrinya sesuka hatinya, seturut kehendaknya. Tidak boleh. Ada batasan. Sama sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ada kuncinya. Ada aturan mainnya. Walaupun dikatakan bahwa istri tunduk kepada suami, bukannya berarti si suami sesuka hatinya mengeksploitasi atau memaksa si istrinya melakukan kehendak seperti yang diinginkan oleh suami. Hati-hati jika ada yang demikian. Segera bertobat karena Kristus segera datang. Nah ini adalah upaya kita untuk membentuk satu keluarga Allah itu. Nah sehingga saudara-saudara kita melihat sebenarnya ketika keluarga-keluarga itu mempunyai keharmonisan dan keluarga-keluarga ini juga menunjukkan keharmonisan satu dengan yang lainnya, di sanalah terjadi persekutuan keluarga Allah itu. Ketika keluarga Allah itu bersekutu, mereka satu hati, memecah roti dan membagi-bagikan harta mereka menjadi milik bersama seperti sejarah gereja mula-mula itu. Apa yang terjadi? Mereka diberkati Tuhan. Tidak ada kedengaran orang yang kekurangan. Tetapi ketika ada yang mulai egois seperti Ananias dan Safira, maka apa yang terjadi dengan keluarga mereka? Hancur. Kenapa? Karena ketika Ananias menjual harta miliknya, dia mergabus, dia berbohong. Dia kepada pengurus jemaat di situ mengatakan dengan harganya yang tidak sesuai dengan yang dijualnya. Dia berbohong. Lalu ketika itu dia mati,
diantar ke kuburan, dan belum pulang lagi orang yang mengantar Ananias dari kuburan. Kemudian istrinya Safira juga ditanya berbohong, dan akhirnya dia diantarkan juga ke kuburan. Nah, itulah saudara-saudara. Kenapa? Karena ada egois, ada keinginan untuk mengambil, meraup keuntungan sendiri, tidak mempunyai hati yang mau berbagi. Akhirnya yang terjadi ya seperti tadilah. Maka ketika dalam persekutuan keluarga Allah itu tidak ada kebersamaan, yang terjadi adalah kematian. Memang mungkin bukan kematian secara fisik, ya, si A mati karena tidak bersatu dengan keluarga Allah. Mungkin bukan demikian. Tetapi yang terjadi adalah kematian secara rohani. Tidak saling peduli, egois yang sangat tinggi, hanya mau mementingkan kehendaknya saja. Kalau ada pembagian dia maunya lebih banyak, kalau ada pemberian dia maunya memberi sedikit, atau maunya tidak perlu memberi. Nah, ini adalah kekeluargaan yang mati. Nah, hati-hati saudara-saudara dengan kehidupan kita. Jika kita memang merasa bahwa kita adalah bagian keluarga Allah, maka tanggung jawab yang harus kita lakukan adalah bersekutu bersama-sama dengan keluarga Allah itu sendiri. Siapa keluarga Allah itu? Ya saya, keluarga saya, saudara, keluarga saudara, orang lain, yang mana-mana, semuanya itu. Nah, karena ketika kita bersekutu saudara-saudaraku di dalam kebersamaan keluarga Allah itu, maka kita juga bersaksi dengan pernyataan bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana Kristus dengan kasihnya, bagaimana Kristus menjadi pemimpin, bagaimana Kristus menciptakan berbagai cara menggunakan ilustrasi, perumpamaan. Dia kemana-mana menunjukkan dia melakukan perbuatan yang diperkenankan oleh Allah. Begitu jugalah kiranya kita melakukan juga apa yang dikehendaki oleh Kristus. Nah, ini dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 ya. 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan di sana, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ketika kita menjadikan Tuhan Yesus itu menjadi patron, maka kita juga harus hidup sama seperti cara dia hidup ketika dia di dunia ini, memberikan hal-hal yang sangat membangun. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan di sana, karena ketika kita hidup di dalam Kristus, itu adalah menjadikan kita ciptaan baru. Firman Tuhan katakan begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Benar, ketika saya dan saudara belum menjadi keluarga Allah, kita tidak saling peduli, kita tidak saling mengerti, atau mungkin ketika kita berpapasan kita bisa aja cuek, bisa aja tidak memperhatikan satu dengan yang lain, ya. Atau mungkin kita juga bisa ngoceh orang lain itu, orang lain juga bisa mengejek kita, bisa saja. Begitu juga ketika orang berpacaran. Mungkin ada yang berpacaran dia waktu di kelas, mereka mengingat ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, si laki-laki ini dulu suka mengejek si perempuan, tapi akhirnya itulah benci mereka kan. Benci waktu muda, berbeda sewaktu mereka menikah. Benci waktu muda, waktu dulu itu berteman, tidak saling suka, tetapi benci sesudah mereka berteman itu adalah berbeda lagi. Benci benar-benar cinta pula dia ini. Nah, ada yang begini juga. Atau mungkin tidak saling mengenal. Tetapi karena ketika kita tidak saling mengenal, kita membuka diri kepada Tuhan. Tuhan, bukalah jodohku, berikanlah yang terbaik untukku. Maka Tuhan tunjukkan dia ke dalam kehidupanmu. Mungkin melalui cara bagaimana, sehingga akhirnya kamu dengan dia berjumpa dan akhirnya bersatu dalam satu persekutuan yang indah di dalam keluarga Allah. Begitu juga ya. Saya dulu waktu kecil memang di Belawan, tapi saya nggak kenal siapa-siapa. Tapi sesudah datang saya ke Belawan ini, saya berjumpa dengan jemaat sekalian, dengan keluarganya jemaat, dengan keluarga-keluarganya jemaat, dengan orang-orang yang ada di sekitar ini. Terutama mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan.
mereka percaya kepada Tuhan dan mereka berusaha hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saya juga merasa yakin, enjoy di tengah-tengah keluarga saudara-saudara. Enjoy di tengah-tengah saudara-saudara itu sebagai keluarga Allah. Yang walaupun memang saya orang Batak, saya ada melayani orang Tionghoa, ada orang Nias, ada orang Karo, ada orang Padang, ada orang Sunda, ada orang macam-macam yang pernah saya layani dalam pelayanan saya. Tapi saya tidak pernah merasa bahwa mereka itu adalah orang yang asing dengan saya, yang walaupun terkadang tingkah mereka juga bisa disebutkan menjengkelkan. Tetapi ketika kita melihat Kristus, di mana kita sudah ciptaan baru, itulah tadi pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tak cocok, pikiran-pikiran yang tidak pas itu yang kita buang jauh-jauh. Itulah yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya inilah persekutuan kita, kebersamaan kita, rasa kerinduan kita, keharmonisan kita sebagai satu keluarga Allah yang dipersekutukan oleh Allah di dalam terang kasih sayangnya. Jadi inilah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mau kita fokuskan sekarang. Apakah saudara masih merasa aneh dengan hadirnya keluarga yang lain di sampingmu? Saya pakai istilah yang lain. Apakah saudara bisa menerima mereka yang lain itu dengan engkau satu persekutuan di dalam Allah, menjadi keluarga Allah? Nah, ini harus kita buktikan dengan mulai mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh, mengambil bagian di dalam setiap kebutuhan mereka. Ya minimal kita membantu mereka, membuka pikiran mereka, mendoakan mereka. Mungkin karena terbatas kemampuan pemberian uang atau apa begitu ya. Tapi ketika kita memberikan jalan keluar, saya punya keyakinan dia justru bisa memperoleh lebih dari apa yang kita berikan itu. Dan sekarang saudara-saudara, mari lihat kebersamaan kita sebagai keluarga Allah, di mana saya, Anda, kita semua tidak lagi disebutkan kamu, mereka, tetapi kita sudah mengatakan kita adalah keluarga Allah. Ada satu lagu yang dikatakan demikian. Kita keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, karena memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita keluarga Allah yang sukses dan bahagia, karena memiliki Yesus Kristus. Oh, kita keluarga Allah yang sukses dan bahagia, karena memiliki Yesus Kristus. Jadi ketika kita memiliki Yesus Kristus sebagai pribadi, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ketika kita menjadi satu keluarga Allah, maka yang lama sudah berlalu, persahabatan, keharmonisan, kebersamaan yang indah, kita pun mulai dan terus kita lanjutkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati keluarga saudara, Tuhan memberkati keluarga saya, Tuhan memberkati kebersamaan kita sebagai keluarga Allah. Kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudaraku hari ini, keluarga-keluarga yang dipersekutukan di dalam rumah tangga mereka. Mungkin di antara mereka mempunyai kendala, atau mungkin di antara mereka menghadapi tantangan yang khusus. Tapi hamba-Mu yakin, ketika kami datang kepada Tuhan, pasrah kepada Engkau, membuka diri kami di hadapan Tuhan, pasti Tuhan memberikan kepada kami inspirasi, pasti Tuhan memberikan kepada kami berkat melalui pemikiran kami, sehingga kami mempunyai hikmat untuk melakukan yang terbaik, memperbaiki segala hal di dalam keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan dalam persekutuan keluarga Allah, di mana keluarga-keluarga Kristen
bersatu, dipersatukan oleh Kristus sebagai kepala. Biarlah kami juga yakin bahwa yang kami lakukan ini adalah sesuatu yang membuat kami akan berbahagia, dan ini bukan sesuatu yang manipulasi di dalam kehidupan kami, tapi ini adalah merupakan kesungguh-sungguhan di mana Tuhan mempersatukan keluarga kami masing-masing dan mempersatukan keluarga-keluarga itu dalam keluarga Allah melalui gerejamu, melalui persekutuan orang percaya, melalui umat yang kudus yang ada di tengah-tengah dunia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus berkatilah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan yang dibawakan Bapak Pendeta Haris Yagian bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk mengumpulkan persembahan kita, kita angkat satu pujian, Betapa Hatiku. di mana pada pagi hari ini kami sudah mengumpulkan sebagian dari berkat yang kami terima. Kiranya ini dapat dipergunakan oleh kami semuanya Tuhan, demi memajukan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya Tuhan, agar kami tetap selalu percaya kepadamu, bahwa apa yang kami miliki itu adalah sebagian dari harta-Mu dan milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pimpinan. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat oleh Bapak Pendeta. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih bergabung dengan kami dalam ibadah kita. Kami percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, kami perlu mengumumkan kepada kita semua bahwa situasi kondisi sekarang sudah semakin tidak memungkinkan lagi untuk berkumpul banyak-banyak. Jadi kita coba perhatikan, fokus di tempat kita masing-masing dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Kita juga berusaha supaya berdoa di dalam doa kita, kiranya Tuhan mendengar dan kita diberikan ketahanan untuk melewati pandemi ini dengan baik. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah menyampaikan masukan-masukan dan juga kritik dan saran, kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih,
karena sudah memberikan itu kepada kami sehingga ke depan kita akan lebih baik lagi. Kami juga perlu sampaikan bahwa setiap kali ada hal-hal yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kiranya diinformasikan juga kepada kami sehingga kita bisa sama-sama saling mendoakan, ya, sama-sama saling mendoakan. Dan minggu depan ini kami rencanakan untuk melakukan kunjungan pastoral ke rumah kita masing-masing. Kami rindu berdoa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara di tempatnya masing-masing. Semoga rencana ini diberkati Tuhan, ya, untuk kita semua sehingga satu persekutuan keluarga Allah itu memang terwujud, di mana Kristus adalah kepala setiap rumah tangga kita. Yang terakhir, mari jangan pernah jemu-jemu untuk melakukan yang terbaik, karena yang terbaik itulah yang dikehendakkan oleh Allah bagi kita, termasuk persembahan, ucapan syukur, persepuluhan, dan juga janji iman yang sudah Bapak Ibu sampaikan dan yang masih akan disampaikan ke depan. Kami senantiasa doakan itu menjadi berkat bagi gereja Tuhan, kemajuan pekabaran Injil, dan juga kepada kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikannya. Terima kasih untuk kebaikan ini. Terima kasih untuk segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita angkat pujian dari nomor 4. Tuhan beserta kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi.
hatimu sebagai keluarga Allah yang mempunyai persekutuan yang indah, yang sukses dan bahagia karena memiliki Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.